Setelah saya telusuri lebih jauh, ternyata 5 dari ahli waris itu adalah adik-adik dari Muhammad. Saya juga kurang paham kenapa Jakarta Selatan bisa memenangkan ahli waris Muhammad ini, yang notabene mereka adalah adik-adik dari almarhum Muhammad ini, sedangkan anak aslinya tidak menggugat. Saya temukan kejanggalan di sini. Ini anaknya, sertifikat asli masih dipegang sama ahli waris. Harusnya ketika turun ke pengadilan yang menggugat itu adalah anaknya, anak kandung ini loh ya. IPAN ini sangat mendukung mediasi, mensupport, mendukung apa yang aspirasi masyarakat ngadu ke Ibu Dewa. Ini harus segera dibantu untuk sementara dibikin status quo supaya ada kenyamanan dari 14 penghuni ini kan. Kira-kira bisa nggak dipidanakan pihak yang mengadukan ini? Wah, Lipan paling depan memidanakan itu oknum-oknumnya. Bukan cuma si oknum yang mafia tanah nih, tapi termasuk yang si ahli waris waris. Iya, semua pokoknya. Dia tahu sudut tas sampai akar-akarnya. Nggak ada urusan Bapak sekalian. Saya berharap PT Altan ini bisa menyelesaikan kewajibannya kepada ahli waris Muhammad. Itu pun kalau terbukti yang menuntut itu ahli warisnya. Dan jikalau tidak terbukti kalau yang menuntut itu bukan ahli warisnya, berarti demi hukum semua perlu dipertimbangkan kembali walaupun keputusannya itu sudah ada. Dengan agenda konferensi pers ini, kita ingin membacakan apa yang menjadi keterangan resmi Lembaga Investigasi dan Pengawasan Aset Negara Republik Indonesia, Lipan RI, berkolaborasi bersama LAMTI, Lembaga Anti Mafia Tanah Indonesia, serta didukung anggota Komisi 2 DPR RI. Menerima pengaduan masyarakat tentang permohonan perlindungan hukum atas sengketa kepemilikan tanah dan bangunan dari 14 orang penghuni di perumahan Taman Duren Sawit. Berawal dari sengketa lahan antara pengembang PT Altan Karsa Prisma dengan pemilik lahan terdahulu, almarhum Muhammad yang tidak terselesaikan. Sehingga penghuni yang telah memiliki sertifikat hak milik akan dieksekusi pengosongan oleh pengadilan negeri. Setelah mendapat aduan, selanjutnya dilaksanakan konferensi pers di kantor DPN Lipan RI Jalan Proklamasi nomor 44 Jakarta Pusat. Minta kepada pemerintah dalam hal ini Kajati untuk menetapkan status quo dulu sampai proses mediasi antara PT Altan dengan ahli waris yang sesungguhnya bisa terang benderang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi saya mau menjelaskan kronologisnya dulu ya. Pada tanggal 16 September 2022, saya itu menerima pengaduan perlindungan hukum dari warga Taman Duren Sawit. Ada 14 rumah terdampak yang seminggu sebelumnya akan dilakukan eksekusi, namun eksekusi batal karena kondisi yang tidak kondusif. Setelah saya turun ke lapangan dan saya pelajari lebih jauh beberapa fakta, tentunya saya temukan dan tentunya saya melaporkan juga di Kementerian ATR BPN. Selain itu saya melaporkan juga di Komisi 2, di mana saat ini saya juga masih menjabat di Komisi 2 sebagai anggota dari fraksi PAN. Selanjutnya, dengan berjalannya waktu, tanggal 15 November 2022, saya mengadakan pertemuan dan klarifikasi dari pihak warga Taman Duren Sawit 14 rumah terdampak dengan BPN di kantor BPN. Memang saya yang mengundang. Jadi kita ingin tahu sebenarnya seperti apa tanah di situ dari awal, dari giringnya, dari SHM-nya, kronologis awal seperti apa. Setelah itu pada tanggal 7 Desember 2022 saya mengadakan pertemuan, saya mengundang secara resmi antara PT Altan yang waktu itu diwakili oleh
kuasa hukum dari Altan dengan pihak keluarga Duren Sawit 14 rumah terdampak di kantor saya di lantai 20 gedung DPR RI di fraksi PAN. Dari penemuan tersebut didapatkan kesimpulan sebenarnya Altan ini mempunyai itikat baik juga untuk mengganti tanah yang sudah dimenangkan sama ahli waris. Jadi di lokasi tersebut juga Altan mengatakan kepada saya ada sekitar 700 meter persegi tanah yang masih kosong dan mereka bersedia menyerahkan juga ke ahli waris Muhammad. Sedangkan setelah dengan banyaknya perjuangan, Altan baru sanggup membayar 1 miliar kepada ahli waris Muhammad. Tapi uang 1 miliar ini saya pikir ini masih bisa kita bicarakan lebih lanjut. Setelah pertemuan tersebut, semua pihak sebenarnya mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi saya kurang tahu dan saya tidak paham kenapa dari pihak ahli waris Muhammad atau yang mengaku ahli waris Muhammad ini menggebu-gebu sekali kepengen eksekusi tempat ini. Selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2022 saya mengadakan pertemuan lagi. Waktu itu saya mengundang ada 7 ahli waris Muhammad. Yang datang hanya 2 dan itu pun diwakili oleh kuasa hukumnya. Jadi 2 ini dari anak almarhum Muhammad, yaitu Ibu Aisyah dan Ibu Seka. Nah, perwakilan ini mengatakan kepada saya kalau sebenarnya mereka itu tidak berhubungan langsung, maksudnya tidak bersentuhan langsung dengan warga. Dan mereka ini adalah pihak yang tidak menggugat. Saya temukan kejanggalan di sini. Ini anaknya, sertifikat asli masih dipegang sama ahli waris. Bagaimana dimenangkan oleh saudara-saudaranya yang menggugat? Harusnya ketika turun ke pengadilan yang menggugat itu adalah anaknya, anak kandung ini loh ya. Di Indonesia hukum yang berlaku itu untuk ahli waris anak kandung. Apapun itu, apalagi secara legal terbukti memang anak dari Muhammad. Setelah saya telusuri lebih jauh, ternyata 5 dari ahli waris itu adalah adik-adik dari Muhammad. Saya juga kurang paham kenapa Jakarta Selatan bisa memenangkan ahli waris Muhammad ini, yang notabene mereka adalah adik-adik dari almarhum Muhammad ini, sedangkan anak aslinya tidak menggugat. Dan saya dapatkan keterangan juga kalau dari anak-anak almarhum Muhammad ini tidak meminta untuk pengeksekusian tanah tersebut. Jadi sebenarnya beliau ingin berbicara secara damai dengan mereka. Dengan hal-hal yang demikian, saya pikir bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Jadi saya menyayangkan sekali ketika dari ahli waris Muhammad yang mengatasnamakan ahli waris Muhammad ini mengadakan rakor kemarin, dan yang saya dengar mereka akan eksekusi tanggal 11 Januari. Wah, ini luar biasa sekali. Dan saya pikir ini kejadian seandainya memang benar-benar terjadi eksekusi, ini akan menjadi sesuatu yang fatal untuk di Indonesia. Kenapa? Karena di tanah tersebut sudah ada sertifikat lain, sertifikat hak milik lain. Seandainya permasalahan itu waktu dari awal diteliti dengan baik dan adanya pembelajaran dari pihak-pihak kejaksaan, ini tidak akan terjadi. Jadi tidak salah ketika saya beranggapan kalau ini semua ada sesuatu yang harus diluruskan di kemudian hari. Dengan adanya permasalahan ini, kalau kita berpikir secara logika, seharusnya penyelesaian antara ahli waris Muhammad itu harus diselesaikan dulu dengan PT Altan. Mau bagaimanapun itu adalah tanggung jawab PT Altan untuk menyelesaikan ini.
saya berusaha untuk memediasi beberapa pihak jangan sampai terjadi eksekusi pada tanggal 11. Saya berharap PT Altan ini bisa menyelesaikan kewajibannya kepada ahli waris Muhammad. Itu pun kalau terbukti yang menuntut itu ahli warisnya. Dan jikalau tidak terbukti kalau yang menuntut itu bukan ahli warisnya, berarti demi hukum semua perlu dipertimbangkan kembali walaupun keputusannya itu sudah inkrah. Itu saja dari saya, mudah-mudahan semuanya bisa diselesaikan dengan baik, tidak ada huru-hara, tidak ada permasalahan di kemudian hari. Terima kasih. Dengan adanya press release terkait pengaduan masyarakat perumahan Taman Duren Sawit, di sini Lipan sangat mendukung apa yang disampaikan Ibu Yan Istiqomah untuk membantu kepentingan masyarakat yang merasa dirugikan atas 14 rumah pemilik yang membeli dengan itikat baik. Mereka bayar pajak, BPHTP dibayar, keluarlah sertifikat. Setelah keluar sertifikat selama 25 tahun kurang lebih menempati dengan rumah nyaman, tiba-tiba akan dieksekusi, dikosongkan. Dengan adanya proses gugatan yang menurut saya hasil investigasi memenuhi unsur catat hukum. Kenapa catat hukum? Karena ahli waris yang menggugat dikerahkan di pengadilan itu bukan ahli yang sebenarnya. Ahli waris sebenarnya adalah anak dan ibunya kan. Itu yang secara hukumnya harusnya kan beliau yang nuntut ke pengadilan, bukan saudara-saudaranya. Berarti indikasi nih ya, diduga bahwa proses hukumnya ini memenuhi unsur cacat hukum karena ahli waris yang gugat tidak sesuai kepemilikannya. Sedangkan pemilik sertifikat asli, ahli waris asli masih megang bukti otentik asli, sertifikat aslinya. Kenapa bisa sampai inkrah kan? Akibat inkrah akhirnya dilaksanakan eksekusi untuk pengosongan. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah pembeli yang punya etikat baik, yang semua secara biasa negara sudah dipenuhi. Ya pajaknya, ya administrasinya, ya proses semuanya sampai keluar sertifikat atas nama masing-masing. Kenapa tiba-tiba mau dikosongkan, digugat, dieksekusi kan? Ini kan korban dari keteledoran daripada developer lah Ibu ya. Kurang jelian, mungkin beli salah alas hak atau bagaimana pengalikong, kita tidak tahu lah awal mulanya sampai timbul seperti ini. Jadi Lipan ini sangat mendukung untuk mediasi, mensupport, mendukung apa yang aspirasi masyarakat ngadu ke Ibu Dewan. Kemudian di sini juga ada Ketua Lamti yang secara langsung terjun ke lapangan, ya masang spanduk, plang segala macam. Bahwa ini harus segera dibantu untuk sementara dibikin status quo supaya ada kenyamanan dari 14 penghuni ini kan. Nah kita akan terus support lah dari Lamti sama Ibu Dewan ini supaya mereka benar-benar mendapat keadilan demi kepastian hukum atas harta yang mereka miliki yang secara sah dengan etiket baik mereka membelinya. Nanti ada mafia hukum dan ada permainan sehingga ada inkrah, ada putusan eksekusi. Kira-kira bisa nggak dipidanakan pihak yang mengadukan? Wah, Lipan paling depan memidanakan itu oknum-oknumnya. Bukan cuma si oknum yang mafia tanah ini, tapi termasuk yang si ahli waris. Iya semua pokoknya lah. Dia tahu seduta sampai akar-akarnya, nggak ada urusan Bapak sekalian. Seperti kami yang awalnya melakukan investigasi langsung ke lapangan, ke bawah, dan memang seperti yang sudah juga Ibu Dian sampaikan, awalnya dari ahli waris yang Muhammad ini langsung harusnya berhubungan dengan PT Altan, tapi mungkin karena tidak ada kejelasan mereka lakukan upaya lain. Padahal sebenarnya PT Altan sudah mau melakukan upaya negosiasi. Cuman dalam hal ini juga yang beberapa kasus yang sudah pernah kita jalankan juga mungkin developer ini melihat bahwa gugatan yang dilakukan oleh ahli waris almarhum Muhammad itu adalah adik-adiknya, sementara ahli waris yang sebenarnya yaitu anak dari kedua anak dari almarhum Muhammad itu
tidak pernah melakukan upaya hukum apapun. Jadi dalam hal ini kami Lamti akan terus mengawal, akan terus mendampingi ke 14 penghuni yang memang seperti yang Pak Ketua Umum sampaikan sudah membeli secara prosedur, walaupun sebenarnya mungkin saja ada kesalahan dari developer, tapi itu kan mereka adalah memang pembeli yang beretikat baik dan mereka juga harus dilindungi secara hukum, secara undang-undang. Memang mereka harus dilindungi juga supaya ada kejelasan. Maka semoga aja ini dapat berakhir atau dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat dan akhirnya ada penyelesaian yang lebih baik lagi.